Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari Qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah kehidupan yang diambil dari Al-Qur'anul Karim. Dan sekarang kita masuk ke kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang diambil dari firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 sampai 41. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 sampai 41. Tapi kaidah ini kita beri judul pertolongan Allah Ta'ala itu nyata. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita, tetapi dengan syarat. Nah, syaratnya itu akan disebutkan di dalam ayat ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-40, Allah mengatakan wala yansurannallahu man yansuruhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Alladzina in makkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, aqamus shalah, niscaya mereka mendirikan salat, wa atuz zakat, mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Taib. Ayat ini disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu ayat yang menjelaskan pertolongan Allah Ta'ala itu nyata. Bahwasanya Allah Ta'ala akan senantiasa menurunkan pertolongannya kepada kita, kemenangannya kepada kita. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Kita ingin dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuh Islam. Kita ingin diberikan kemenangan atas mereka-mereka yang menghina kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin. Namun perlu dipahami para jamaah sekalian, bahwasanya pertolongan Allah atau kemenangan Allah Ta'ala itu dia akan datang seiring dengan kita mengambil sebab.
Jadi harus mengambil sebab, baru pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Kalau kita tidak mengambil sebab pertolongan itu datang, maka pertolongan itu tidak akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, dalam ayat ini Allah itu menyebutkan ada 3 sebab Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Dan nanti kita akan ambil dari ayat yang lain. Yang ini merupakan sebab yang paling utama, yang menjadi sebab pokok kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil dulu dari ayat ini. Yang pertama, Allah mengatakan di ayat yang ke-40, Allah mengatakan di situ wala yansurannallahu man yansuruhu. Bahwasanya Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Nah, di situ Allah memulai ayatnya dengan menggunakan huruf taukid. Ada 2 huruf taukid, huruf penekanan. Dan di dalam ilmu bahasa Arab, namanya taukid itu atau penekanan itu menunjukkan sebuah janji. Berarti Allah Ta'ala sedang berjanji dalam ayat ini kepada kita. Makanya Allah mengatakan wala yansuranna. Itu kan kata dasarnya itu nasara yansuru. Itu kata dasarnya dalam bahasa Arab, artinya menolong. Tetapi di situ ada imbuhan lam dan ada nun. Yang mana kedua huruf ini dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan harfut taukid. Huruf yang menunjukkan penekanan. Menunjukkan sebuah kepastian. Makanya kalau diterjemahkan itu sesungguhnya Allah pasti. Dan ini janji. Dan Allah kalau sudah berjanji tidak akan mungkin mengingkari. Itu kaidahnya. Allah kalau sudah berjanji kepada umatnya, tidak akan mungkin Allah mengingkari janji tersebut. Contoh, Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi diutus untuk menyampaikan risalah Islam kepada manusia, Allah berjanji kepada Nabi SAW akan menolong beliau dalam kesulitan. Maka hal tersebut ditagih oleh Nabi SAW ketika perang Badar. Makanya lafaz doa Nabi ketika Nabi berdoa kepada Allah di perang Badar itu, Nabi mengatakan Allahumma anjis wa'daka wa'attani. Ya Allah, janjimu tunaikan pada hari ini. Karena Allah sudah berjanji kepada Nabi SAW akan menolong Rasulnya dan agamanya. Makanya Nabi menekankan dengan mengatakan Allahumma anjis wa'daka wa'attani. Ya Allah, janjimu tunaikan pada hari ini. Engkau berjanji akan menolongku, akan berjanji menolong agama Islam ini. Maka coba lihat apa yang Allah berikan kepada Nabi SAW, kemenangan. Di perang Badar Allah menangkan kaum muslimin meskipun dengan jumlah pasukan dan persenjataan yang seadanya. Karena Allah sudah berjanji akan memberikan kemenangan. Sekarang kalau kita pikir dengan logika, secara logis ya, pasukan 1000 musuh, kaum muslimin 300. Pasukan musuh dengan persenjataan lengkap, kaum muslimin dengan persenjataan seadanya. Itu secara logisnya tidak mungkin kaum muslimin itu bisa menang. Karena kalau kita main kroyok ya 3 lawan 1 ya nggak bisa. Terus siapa yang memenangkan peperangan tersebut kalau bukan Allah Ta'ala? Allah yang memenangkan peperangan itu. Yang menjadikan kaum muslimin menang atas musuh-musuhnya. Allah yang memenangkan. Bukan jumlah pasukan kaum muslimin. Antum coba baca sejarah. Pernah nggak pasukan kaum muslimin itu lebih banyak daripada pasukan musuh? Nggak pernah. Pasukan kaum muslimin itu nggak pernah lebih banyak daripada pasukan musuh itu. Secara jumlah selalu sedikit. Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, ya, perang-perang yang lainnya. Baik yang di zaman Nabi ataupun setelah zaman Nabi SAW.
zaman Umar misalkan, di zaman Abu Bakar melawan Musailamah al-Kadzdzab, pasukannya juga sedikit. Pasukan Musailamah banyak. Perang melawan Romawi. Lihat orang Romawi seperti apa kekuatannya. Besar-besar, gede-gede. Terkenal dengan peperangannya. Dengan pasukan-pasukan elitnya kalau kata orang sekarang itu. Pasukan-pasukan khususnya. Tapi di depan kaum muslimin, keok mereka itu. Siapa yang memenangkan itu kalau bukan Allah Ta'ala? Bukan karena jumlah kaum muslimin. Tidak pernah kaum muslimin itu jumlahnya lebih banyak daripada musuh itu. Nah, Allah ingin menegaskan di sini. Allah itu berjanji. Dan Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan itu pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang menolong agama Allah Ta'ala. Jadi syarat yang pertama itu adalah untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala harus menolong agama Allah. Ini syaratnya. Kita ingin ditolong sama Allah, tolong agama Allah. Kalaupun kita diberikan kemudahan untuk menolong agama Allah, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita jemaah. Jangan pernah merasa kita berjasa kepada Islam itu. Kadang-kadang ada di antara kita nih membantu agama Allah sudah lama, membantu dakwah 20 tahun. Lalu kita menganggap diri kita berjasa kepada agama. Lah. Agama yang berjasa kepada kita, bukan kita yang berjasa kepada agama itu. Justru kita harus bersyukur. Bisa mengambil bagian dari agama ini. Kita bantu agama Allah Ta'ala ini. Karena kalaupun kita tidak membantu agama Allah, masih banyak orang-orang di luar sana yang akan Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang akan membantu agamanya. Tapi ketika Allah memilih kita, ini satu kemuliaan. Allah memilih kita untuk menolong agamanya, berarti Allah ingin memuliakan kita, Allah ingin memberikan keutamaan kepada kita. Dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih, dan keutamaan ini tidak bisa diupayakan oleh orang-orang yang dia kehendaki. Kita kehendaki tidak bisa. Semua kita tidak bisa, Allah yang memilih. Maka coba lihat ketika Abdullah bin Mas'ud menceritakan bagaimana Allah memilih dari sekian banyak manusia di Mekah. Kenapa Allah memilih Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul? Karena beliau punya keutamaan. Ketika Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab dan yang kedua Amr bin Hisham. Allah memilih Umar bin Khattab untuk masuk Islam dan membiarkan Abu Jahal tetap berada dalam kekafirannya. Kenapa demikian? Umar itu punya keutamaan. Dan ini tidak bisa kita intervensi. Allah yang menentukan, memilih siapa yang akan diberikan keutamaan tersebut. Kalau kita dipilih, berarti Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita. Jangan pernah menganggap kita itu berjasa kepada agama, kepada dakwah ini. Jangan pernah demikian. Dan itu yang akan membuat kenapa dakwah ini tidak bisa berkembang. Karena banyak orang yang selalu menganggap dirinya berjasa. Akhirnya dakwahnya stagnan, berhenti di situ. Tapi orang-orang yang ikhlas, yang menolong agama Allah, itulah yang akan senantiasa mekar, bersemi. Akan senantiasa memberikan keharuman di tengah manusia melalui perantara dirinya. Jaga hati kita. Jangan kita menganggap diri kita ini memiliki andil terhadap dakwah. Justru dakwah itu yang memiliki hutang jasa kepada kita. Dan untuk kehidupan kita, sebab kita diselamatkan nanti di hari kiamat. Dakwah ini Islam, bukan kita. Nah, jadi syarat yang pertama itu, supaya kita ditolong oleh Allah Ta'ala, adalah dengan kita menolong agamanya. Nah, bagaimana cara menolong agama Allah Ta'ala ini? Disebutkan di ayat berikutnya. Yang pertama Allah mengatakan di situ, aqamus sholat, yaitu mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat,
Itulah orang-orang yang menolong agama Allah. Karena sholat itu syiar. Sholat 5 waktu itu syiar. Tampakkan syiar kita di hadapan manusia. Kenapa kita malu menampakkan syiar kita? Kita harus bangga dengan agama yang kita miliki di jamaah. Apalagi dengan ibadah sholat. Ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat agung. Coba antum baca risalah tentang sholat. Tidak ada satu ibadah yang kalau antum tinggalkan diancam dengan kekufuran kecuali ibadah sholat. Ibadah sholat yang diancam dengan kekufuran itu. Nabi bersabda, al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Perjanjian, jurang pemisah antara kita orang-orang Islam ini dengan kekufuran dan kesyirikan adalah dengan meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita sedang berjalan menuju jurang kekufuran dan kesyirikan itu. Tapi ibadah-ibadah yang lain tidak diancam. Ketika kita meninggalkannya, kita diancam dengan kekufuran, tidak. Ibadah sholat yang diancam. Terlepas nanti kalau kita meninggalkan ibadah tersebut, disertai dengan kita meyakini ibadah itu tidak wajib, itu beda hal. Contoh antum tinggalkan puasa Ramadan, dengan antum menganggap puasa Ramadan gak wajib. Antum mengingkari kewajibannya, itu pembahasannya beda. Ini pembahasannya sekedar meninggalkan dengan tetap meyakini kewajiban dari ibadah itu tetap dihukumi kufur. Bisa kufur keluar dari Islam ibadah sholat ini. Tapi kalau antum meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan zakat, ya, itu hanya sebatas dikategorikan sebagai pelaku dosa besar. Terjatuh dalam dosa besar. Tetapi kalau sholat, Nabi langsung mengancam dengan hati-hati. Ini termasuk jalan menuju kekufuran. Terlepas nanti kalau dia mengingkari kewajiban itu sudah beda pembahasan. Karena kalau orang sudah mengingkari kewajiban satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, ini babnya sudah beda. Masuk ke dalam kategori orang tersebut bisa dikeluarkan dari agama Islam. Tetapi melalui serangkaian instrumen yang bisa menjadikan dia benar-benar dikeluarkan dari Islam. Jadi tidak semata-mata antum dengar ada orang puasa Ramadan gak wajib. Oh kafir sudah dia. Gak bisa. Ada instrumennya. Jadi gak sembarangan kita mengeluarkan orang dari Islam itu. Ada instrumen-instrumen yang harus terpenuhi. Checklist-checklistnya. Satu, dia ngomong itu dalam kondisi sadar atau enggak. Nek mabok, ya enggak bisa. Ada wong mabok misalkan baru selesai minum dan bilang sholat gak wajib. Loh enggak bisa antum katakan dia kafir, dia mabok kok. Enggak bisa antum katakan dia kafir karena dia lagi mabok. Atau dia mengatakan puasa Ramadan itu gak wajib misalkan. Tapi dalam kondisi lagi selesai narik gitu kan. Oh narik maksudnya ya, baru hisap gitu. Langsung bilang puasa Ramadan gak wajib. Ini orang gak waras jemaah antum bilang gak bisa. Karena dalam kondisi dia tidak sadar. Ustadz kalau dia sadar ngomong seperti itu. Instrumen kedua, checklist kedua. Dia orang alim atau orang jahil? Kalau orang jahil enggak dianggap. Karena kejahilan sudah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kaum karena kejahilannya. Karena ketidaktahuannya. Tetapi bukan berarti ini sebagai alasan bagi kita, ya udah Ustaz, anak enggak mau belajar agama biar tetap jahil. Ya antum dapat dosa juga karena antum enggak mau belajar. Jadi serba salah jemaah. Antum maju kena, mundur kena jemaah. Jadi lebih baik maju saja terus. Antum tidak belajar repot juga. Belajar tanggung jawabnya besar. Ini kewajiban kita untuk memahami. Apalagi ada satu bab itu berjudul yaitu tentang al-umurul lati la yajhalul muslim anha. Yaitu tentang perkara-perkara seorang muslim nggak boleh jahil dengan masalah tersebut. Seperti sholat itu nggak boleh. Kita nggak boleh menjadi orang yang ngerti tentang bagaimana ibadah sholat itu.
Karena itu ibadah harian harus dipelajari secara mendetail. Nah, sholat. Yang pertama tadi, orang yang meninggalkan sholat ini diancam dengan kekufuran. Taib. Yang kedua, kenapa sholat? Tidak ada satu ibadah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, melainkan semuanya melalui perantara Jibril kecuali satu. Kecuali ibadah sholat. Sholat tidak melalui malaikat Jibril. Tapi Allah muliakan nabinya dengan menerima langsung perintah sholat tersebut untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah bertemu langsung dengan Allah Ta'ala, ini menunjukkan ibadah ini ibadah yang sangat agung. Kalaupun tidak ketemu langsung, itu sudah ibadah yang agung sholat itu. Tetapi ini lebih dipertekankan lagi sama Allah Ta'ala. Suruh Nabi itu datang naik ke atas, ketemu sama Allah. Biar langsung disampaikan oleh Allah Ta'ala. Ketemu diperintahkan, sholat 50 kali sehari semalam. Nabi ketika terima perintah tersebut ya, sami'na wa ata'na. Jadi di sini ada jasanya Nabi Musa kepada kita jemaah. Jadi kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa yang suruh naik Nabi kita sampai 3 kali untuk minta dikurangi sholat itu. Mungkin kalau tidak ketemu sama Nabi Musa ya, mungkin 50 kali kita sholat sehari semalam ini. Ini yang 5 kalinya banyak akes yang bolong-bolong. Apalagi 50 kali. Ini yang 5 kali ini loh. Masih banyak yang bolong gak sholat. Apalagi 50 kali. Bayangkan atau 50 kali gimana modelnya sholat 50 kali. Temu Nabi Musa. Ya. Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu? Sholat 50 kali sehari semalam. Naik kok. Itu Bani Israel disuruh sholat segitu nggak sanggup. Padahal Bani Israel itu adalah bangsa yang kuat. Dari sini kita tahu jemaah faedah yang kedua. Bahwasanya bangsa yang kuat itu bangsa Bani Israel. Umatnya Muhammad itu lemah-lemah. Dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa. Bani Israel itu kuat-kuat. Makanya ibadah-ibadahnya Bani Israel itu kuat-kuat. Jadi kalau secara kekuatan Bani Israel itu lebih kuat daripada umatnya Nabi Muhammad. Secara kekuatan fisik ya. Kuat-kuat. Lihat aja Nabi Musa itu. Kekuatannya seperti apa. Nonjok orang langsung mati. Itu pernah dengar kisahnya Nabi Musa tonjok orang kan? Ketika ada Bani Israel berselisih dengan penduduk asli Mesir dari bangsa Kipti. Jadi kala minta bantuan sama Nabi Musa. Datang Nabi Musa. Mana. Tonjok. Mati dia. Langsung tewas. Itu menunjukkan kekuatan Nabi Musa. Nah, tidaklah satu nabi atau rasul diutus ke satu kaum pasti nabi itu semisal dengan kaum tersebut. Kalau Nabi Musa kuat, otomatis Bani Israel itu kuat. Bani Israel itu kuat. Kuat Bani Israel itu. Maka Nabi Musa bilang naik, minta. Naik, turun. Ketemu beberapa, sekian. Naik lagi, minta. Naik lagi, minta. Turun, ketemu. Berapa? Sekian. Naik lagi. Yang ketiga. 5. Kata Nabi Musa, naik lagi. Sudah cukup, sudah 3 kali aku minta. Andai kata Nabi Muhammad naik yang keempat kali, mungkin 3 kali kita sholat dalam sehari semalam. Kira-kira kalau antum dalam posisi antum naik atau cukup itu? Antum naik gak? Kira-kira antum kalau disuruh naik sama Nabi naik gak? Oh naik. Bila perlu sekali aja dalam sehari sholatnya. Tapi pahalanya 50 kali ya. Nah makanya luar biasa sekali. Jasanya Nabi Musa. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi Musa. Ya, ini sudah juga semua sudah takdir Allah Ta'ala. Cuma di situ ada perantaranya gitu loh. Dan kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa. Nah sebenarnya 2 keutamaan ini itu sudah cukup menjadikan kita antusias dalam menjalankan ibadah sholat itu jemaah. Apalagi kalau kita berbicara keutamaan-keutamaan yang lain, banyak keutamaan sholat itu. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan sholat. Tempat berdoa terbaik ketika sujud. Dan itu terdapat di dalam ibadah sholat.
Dan sholat itu sendiri doa kepada Allah. Dari awal sampai akhir itu berisi tentang doa. Antum mulai dari takbir sudah berdoa, doa iftitah, membaca ta'awud, membaca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu sendiri ada doa kita kepada Allah Ta'ala. Dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, aku punya masalah ini. Dan ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, setiap orang punya masalah beda-beda, tetapi diungkapkan dalam satu lafaz yang sama. Bayangkan orang mengucapkan lafaz yang sama ihdinas siratal mustaqim, tetapi dengan pola masalah yang berbeda-beda. Ada yang satunya ya masalahnya karena mungkin belum bisa bayar utang, yang satunya mungkin karena ya tidak diizinkan poligami sama istrinya. Itu masalah ya. Itu masalah. Yang jadi guru, masalah dengan muridnya, masalah dengan wali muridnya, yang jadi kepala sekolahnya, masalah sama guru-gurunya, tetapi diungkapkan dengan bahasa yang satu, ihdinas siratal mustaqim. Satu bahasa kita. Allah mengetahui isi hati kita semua. Itu sholat luar biasa, ibadah sholat berjamaah. Maka sungguh sangat aneh, sangat keliru orang Islam cari ketenangan tapi nggak sholat. Ngajak suaminya pergi healing, pergi jalan-jalan naik ke gunung, sampai di sana nggak sholat. Yang ada pulang-pulang malah tambah murung. Ketenangan itu dalam ibadah sholat. Keliru orang Islam itu kalau cari ketenangan, cari ketentraman jiwa dengan selain daripada sholat itu. Oh ya, oke lah kita menikmati keindahan alam, mentadaburi alam. Tetapi dalam kita menikmati keindahan alam, antum mau pergi naik gunung ke Bromo, misalkan mau naik ke Semeru sana, atau mau pergi ke mana, ke pinggir pantai, jangan lupakan sholat sehingga ya tanazuh antum, jalan-jalan antum itu benar-benar menjadi jalan-jalan yang memberikan dampak yang positif karena antum tetap menjaga ibadah sholat. Kadang-kadang ada itu, saya sering dapati demikian. Subhanallah, enggak sholat. Yang ada enggak akan bisa ketenangan. Nah ini cara yang pertama menolong agama Allah Ta'ala itu dengan menjalankan ibadah sholat. Kita tunaikan ibadah sholat. Nah tentu sholat yang ditekankan di sini adalah sholat yang wajib ya. Ya, jadi ini yang pertama, ibadah yang sangat agung. Makanya kita diperintahkan untuk keluarga-keluarga kita memperhatikan masalah ibadah sholat ini. Apalagi kalau kita ngomong masalah keluarga tuh. Nabi SAW bilang, usia 7 tahun ajarkan sholat, 10 tahun pukul dia. Nah, sekarang kalau 10 tahun aja kalau nggak sholat disuruh pukul. Nah antum usia 40-50 tahun diapain kira-kira? Apalagi yang 60 tahun. Iki wis wayahe iki. Nah itu perlu ada kerjasama dalam rumah tangga, saling mengingatkan. Istri kalau lalai diingatkan sama suaminya, suami kalau lalai diingatkan sama istrinya. Lihat Nabi SAW cara yang elegan untuk membangun kerjasama dalam rumah tangga. Kata Nabi SAW, idza qama ar-rajulu minal laili, kalau seorang bangun di malam hari, summa shalah, kemudian dia salat, fa aiqadha ahlahu, lalu dia membangunkan istrinya. Fa in abad, kalau dia enggan untuk bangun, farushihat fi wajhihal ma, maka ambil air percikan. Kalau dipercikan tidak mau, ambil satu ember siram. Gitu caranya. Pada kerjasama dalam rumah tangga itu, terutama dalam masalah ibadah sholat. Ya. Rumah yang tidak nyaman itu kalau tidak ada ibadah sholat di dalamnya.
Makanya rumah itu kan yang sangat ditekankan itu ada 3 perkara. Yang pertama, sholat di rumah. Makanya kan seorang wanita kenapa disuruh sholat di rumah? Supaya menghidupkan rumahnya dengan sholat. Laki-laki juga menghidupkan sholat sunnah di rumahnya. Yang kedua, yaitu adab islami. Penting untuk diterapkan di dalam rumah itu. Nah yang ketiga, Quran. Ini 3 hal yang bisa menyinari rumah kita. Dan yang lain-lainnya. Tapi 3 hal ini yang paling pokok. Baca Quran di rumah. Bila perlu buat majelis bersama istri dan anak-anak. Ayo ma baca. Enggak iso pak baca. Ya, suaminya yang nyimak. Ya, ternyata suaminya tidak lebih pintar daripada istrinya. Jadi kebalik, istrinya yang jadi guru. Papa nih salah tak jewer ya. Tidak boleh gitu ibu-ibu. Meskipun ibu-ibu lebih pintar, tunjukkan ketawaduan ibu-ibu di depan suaminya, tapi jarang. Biasanya suami itu kalau istri lebih pintar dari suaminya itu ya, kadang istri itu suka menceramahi suaminya. Kayaknya istri antum tidak seperti itu ya insya Allah ya. Istri antum istrinya baik-baik semua insya Allah. Makanya kalau antum cari istri, kalau antum hafalnya juz 30, jangan cari yang 30 juz. Nanti yang ada itu antum diajarin. Kaedahnya itu antum yang ngajarin. Jadi kalau antum hafal juz 30, paling enggak istri antum hafal sampai surat An-Nazi'at gitu loh. Ya lebih tinggi antum 1 surat lah. Atau sampai surat Abasa gitu. Lebih tinggi antum. Ya, jangan dia yang lebih tinggi. Nanti kalau pas antum baca nanti, oh salah pak. Itu gunanya kurang. Itu idghamnya kurang. Yang ada itu repot antum. Yang kedua, cara menolong agama Allah di dalam ayat ini, wa atuz zakat, mengeluarkan zakat. Nah, zakat yang dimaksud di sini zakat yang wajib. Dan zakat wajib itu ada 2. Benar tidak? Zakat wajib ada 2. Ah, ini ada hadiah nih. Siapa bisa jawab? Yang pertama zakat apa? Zakatul fitr. Kedua zakat mal. Coba jelaskan dua-duanya itu. Ya Ramadan. Ya, berarti pas bulan kapan dikeluarkan itu? Hari terakhir Ramadan. Nah. Setelah atau sesudah imam naik mimbar atau sebelum? Oh, sebelum. Kalau zakatul mal? Nisabnya berapa? Sudah benar sudah. Daripada antum capek mikir sudah. Ibu-ibu di situ ada hadiah ya. Betul Bu? Oh, enggak ada ibu-ibunya nih. Ini cocoknya pemuda. Nih bapak-bapak usia 60 enggak cocok pakai ini. Iya. Baik. Zakatul wajib ada 2. Yang pertama zakatul fitr. Ini kaitannya dengan kita mengeluarkan makanan pokok ketika menjelang hari raya. Memang kata para ulama, zakatul fitr itu boleh dikeluarkan dari sejak hari pertama Ramadan. Tetapi yang waktu yang sangat ditekankan itu ketika menjelang Idul Fitri. Kenapa demikian? Supaya mereka yang miskin atau fakir itu bisa memanfaatkan itu dalam rangka untuk bersenang-senang di hari Idul Fitrinya. Jadi bisa pakai makan-makan gitu maksudnya. Ya. Tapi ini antum keluarkan beras ya, jangan beras tok lah, kasih lah yang lain. Ya taruhlah telurnya, taruhlah ya apa mungkin kalau bahasa kita di pondok dulu idamnya. Ya entah itu apa namanya sardennya taruhlah. Tapi berasnya tetap. Ya. Supaya nanti ketika dia Idul Fitri ada yang dimakan. Kadang kan Idul Fitri kan acaranya makan-makan. Ya, acara makan-makan Idul Fitri itu. Sekarang kalau mereka nggak ada yang dimakan, kan kasihan.
Maka dengan adanya zakatul fitr itu supaya mereka itu bisa menikmati Idul Fitri itu dengan makan-makan bersama keluarga. Kalau untuk punya tetangga, kasih makanan sama mereka. Penting jemaah. Jadi Nabi SAW mengatakan kalau kalian masak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya dan berikan kepada tetanggamu. Tapi bukan kuah tok, masak rawon nanti kuah rawonnya jadi bagi. Kasihlah dagingnya gitu kan ya. Kalau nggak bisa kasih rawon daging sapi, ya rawon daging ayam nggak apa-apa lah. Yang penting ono toppingnya jamaah. Jadi lu lauk tok apa kuah tok repot ya. Ya. Atau pakai paket komplit gitu kan, rawon seisinya, nanti taruh apa lagi telur asinnya, ya. Kirim, nanti setelah itu jangan lupa ini bilnya gitu. Suruh bayar. Ya. Yang kedua zakatul mal. Nah kalau tadi zakatul fitr itu kaitannya dengan Idul Fitri. Kalau zakat mal ini kaitannya dengan haul dan nisab. Nisab 85 gram emas. Sedangkan haul 1 tahun. Dan ingat perhitungannya bulan Hijriyah. Bukan bulan Masehi. Bulan Hijriyah. Misalkan antum nih di tanggal berapa sekarang? Hijriyah. Tanggal 18 Jumadil Awal misalkan sekarang nih ya. Antum punya uang sekarang tiba-tiba dapat rezeki nomplok, dapat warisan 1 miliar. Nah, itu sudah lebih itu. Ya, sudah lebih. Karena kan 85 gram emas. Andai kata kalau 1 gram emas kita bulatkan 1 juta, berarti 85 juta itu sudah wajib zakat. Nah, antum punya uang 1 miliar misalkan. Tanggal 18 Jumadil Awal 1445. Kapan dikeluarkan zakatnya? 18 Jumadil Awal 1440. Setahun kemudian. Nah, tiba-tiba di tahun kemudian berikutnya tanggal 17 tiba-tiba uang antum pakai. Mungkin beli tanah, beli rumah. Sisanya ternyata cuma 70 juta. Apakah wajib zakat? Tidak. Karena pada waktu itu uangnya sudah kurang dari nisab. Ustaz, Anda punya uang pertama 1 miliar. Terus ketiba tahun berikutnya uangnya kurang dari 1 miliar. Apakah 1 miliar yang Anda hitung atau jumlah terakhir? Kata para ulama jumlah terakhir yang dihitung. Jadi jumlah terakhirnya yang dihitung. Kalau di setahun kemudian uang antum tersisa 500 juta, berarti 500 juta itu yang dikeluarkan 2,5%-nya, bukan 1 miliar. Karena kan harta itu dipakai, ya kan dipakai. Kalau berkurang sesuai dengan nominal yang terakhir. Kalau dia bertambah, nanti dilihat berapa nominal yang terakhir dari bertambahnya itu. Kalau dari 1 miliar naik ke 2 miliar, berarti 2,5% dari 2 miliar. Bukan dari 1 miliar. Tapi nominal terakhirnya yang dihitung. Kadang-kadang banyak yang mengakali supaya tidak sampai nisab, nanti uangnya dibelanjakan. Setelah itu dikembalikan lagi. Nah, ini ngakali namanya, Yahudi namanya kayak gini nih. Antum jangan jadi orang Yahudi jemaah. Orang Yahudi itu begitu. Ngakali dia. Ya. Jadi sifat-sifat yang buruk itu kebanyakan itu keluar dari orang Yahudi kebanyakan. Dan itu diikuti, diadopsi oleh orang Islam. Padahal orang Islam tidak kenal sifat itu. Itu sifat dibuat oleh orang-orang Yahudi kebanyakan. Tapi subhanallah orang Islam dulu malah ngikut sifatnya orang Yahudi. Makanya kita harus kenal mana sifat-sifat Yahudi biar kita menjauhkan diri kita dari sifat Yahudi. Nah termasuk itu ngakalin itu. Suka ngakalin itu sifatnya orang Yahudi. Dari sejak zaman Nabi seperti itu. Sejak zaman Nabi seperti itu, suka ngakalin. Sama kayak kemarin itu ya. 1 minggu gencatan senjata. Kemudian setelah itu orang Israel mengebom Gaza. Ya Allah jamaah, antum jangan terframe sama zaman dulu memang kayak gitu sudah mereka itu. Itu sudah mereka itu bukan watuk, mereka itu watak. Orang Yahudi itu. Bukan watuk mereka itu. Watak dia itu. Memang Allah ciptakan orang Yahudi ini sebagai ujian bagi orang Islam. Allah ciptakan mereka sebagai ujian untuk orang kaum muslimin.
Maka nggak usah heran, hari ini seminggu gencatan senjata, sekarang dibombardir lagi Gaza itu sama mereka. Seperti itu sudah, suka mengingkari janji. Nah, ini sifatnya orang Yahudi, suka mengingkari janji. Ya. Apa namanya tadi? Suka ngakali, berkhianat. Ini sifat-sifatnya orang Yahudi itu. Coba antum lihat dalam Al-Quran itu disebutkan sifat-sifat orang Jabban, pengecut. Sifat orang Yahudi itu. Dari dulu seperti itu. Lihat tuh, dia pengecut kan, tidak berani membombardir sendiri Gaza itu, tapi minta bantuan kepada sekutunya. Katanya pasukan elit, tapi untuk membombardir Gaza itu dia butuh bantuan kepada negara-negara yang lain sekutunya. Pengecut dia, dari dulu zaman ini seperti itu sudah. Ini bukan kita yang berbicara, Allah yang kasih tahu kita. Ya. Nah, jadi zakat itu seperti itu. Nah, banyak di antara kaum muslimin ini dia tidak mau mengeluarkan zakat, apalagi zakat harta. Kadang-kadang ada tuh, saya pernah dengar sendiri dengan telinga saya. Dia ngomong, ngapain kita keluarkan zakat? Kita capek ngumpulin kok tiba-tiba mereka-mereka yang miskin itu enak sekali minta. Bukan kita yang bukan, ini perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu itu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat apa kira-kira diperangi sama Abu Bakar itu? Zakat mal, bukan zakatul fitr, zakat mal. Karena disuruh untuk diambil zakat itu, pergi ke kabilah ini, diutus delegasi. Jadi zaman dulu tuh ada tukang hitung zakat namanya. Pergi ke kabilah ini, ente punya kambing nih. Sudah wajib zakat, keluarkan satu. Ini ente punya hasil panen, keluarkan. Yang mana hasil zakat itu dikumpulkan dalam baitul mal untuk dibagikan kepada fakir miskin. Nah, sebagian dahulu mereka kabilah-kabilah itu bilang, loh kan zakat itu zamannya Nabi, zamannya Abu Bakar nggak perlu zakat. Makanya Abu Bakar mengatakan, la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat. Aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Tak boleh dipisahkan sholat dengan zakat. Ini dua ibadah yang selalu didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran bersamaan. Karena kalau sholat itu kaitannya dengan muamalah kepada Allah. Kalau zakat muamalah kepada sesama manusia. Makanya kalau zakat itu benar-benar ditunaikan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan. Gak ada yang miskin jemaah. Gak ada yang miskin. Semua tercover dengan orang-orang yang memiliki kelebihan itu. 2,5% gak banyak kok. Bayangkan kalau ada orang punya harta banyak 2,5% diambil untuk mengcover beberapa orang-orang miskin. Dikelola sama kaum muslimin sama Baitul Mal. Makanya di zaman Umar makmur. Gak ada orang miskin di zaman Umar. Siapa yang minta-minta di zaman Umar itu? Orang Yahudi, orang Nasrani. Pernah satu ketika ada orang Yahudi datang kepada Umar. Ngapain? Minta uang untuk menikahkan anaknya. Minta sama Umar. Orang Nasrani datang kepada Umar bin Khattab, ngapain? Minta uang untuk bayar hutang. Bayar hutang. Orang Islam tidak ada yang seperti itu. Makmur kaum muslimin. Semua diberikan. Makanya keberkahan harta itu ketika kita mengeluarkan zakat. Sudah ada nih belum? Belum ya? Kayaknya jamnya rusak ya. Belum ya? 50 kan? Oh 52. Iya. Bisa semakin mundur. Subuh kok enggak mundur-mundur ya? Harusnya subuh tuh mundur. Nah, sudah. Adzan dulu ya. Biar kita lanjutkan sedikit. Siap.
setelah ini lanjut lagi. Sebentar aja, karena Anda mau pergi main rumah. Oh, jangan. Jangan dulu, sebentar aja. La haula wala quwwata. Allah. Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit para jamaah. Ini bab ini masih panjang ya. Karena saya ingin sampaikan masalah poin ini. Saya ambil dari tulisan yang lain. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita pindah ke tanya jawab aja. Tanya jawab ini mumpung masih ada hadiahnya. Kita sering dengar azan toh. Nah, siapa yang bisa sebutkan 5 adab ketika azan? Kasih hadiah. Ibu-ibunya belum. Ini laki-laki dulu. 5 adab yang berkaitan dengan azan. Nah, fadhol. Ah, ini ketahuan. Antara dua, antara antum tidak tahu, antum tawadu. Laki-laki nggak ada? Ibu-ibu, sudah ada mic-nya di situ? Bisa jawab? Sebutkan 5 adab adzan. Lima adab yang berkaitan dengan adzan pokoknya. Hah? Ya, bolehlah. Ya. Terus. Tiga lagi. Ada? Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah. Bukan itu yang saya inginkan. Yang kaitannya dengan ketika adzan dikumandangkan. Nah, laki-laki. Kenapa? Sebentar, ini orang yang berbeda ya. Nggak apa-apa, ibu sudah nggak apa-apa. Ibu ambil hadiahnya situ satu ya. Oh ya, 6. Yang lain. 6. 1. Sebentar ibu. Ini laki-laki. Apa?
berakal. Oke. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Ini hadiahnya. Ibu-ibu, ada lagi yang mau jawab? Ibu yang lain. Ada? Ya. Kalau muadzin kita tadi bagus nggak suaranya? Terus? Terus? Hah? Itu aja? Ya udah nggak apa-apa. Menoleh kemana? Hah? Menoleh kemana? Menoleh ke kanan, ke kiri enggak? Terus? Sudah ambil hadiahnya. Sudah habis sih. Sudah habis hadiahnya. Di sana 2, sini 2. Yang pertama itu mendengarkan dan menjawab. Yang kedua ya yaitu mengucapkan raditu billahi robba. Itu ada 2 tempat. Boleh antum baca setelah mengucapkan syahadatnya atau sekalian selesai adzannya itu boleh. Yang ketiga bersolawat kepada Nabi. Yang keempat membaca doa adzan. Nah yang kelima doa di antara adzan dan iqamah. Itu 5. Ini yang umum yang sering disebutkan oleh para ulama. Ketahuan tidak pernah diamalkan. Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah materi ini masih kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena masih panjang bab ini. Ya berkaitan dengan pertolongan Allah itu nyata. Nanti insya Allah kita tambahkan dari tulisan yang lain tentang sebab-sebab kita itu bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.